Dalam hal untuk yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, saya minta kesediaan 2 orang penang guru. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, Ibu Meli siap dengan Ibu Lisna. Oke, silakan maju ke depan. Ya, Ibu, terima kasih. Jadi tugas dari Ibu berdua, tugasnya adalah nanti saya akan mengibaratkan ada sesuatu barang yang berharga lah. Barang itu sangat berharga milik Ibu. Kemudian bagaimana caranya barang itu Ibu pertahankan. Dan Ibu Medi, Ibu berusaha untuk mengambil barang tersebut. Apakah dia akan melepas barang yang berharga untuk Ibu atau tetap mempertahankan barang tersebut? Ya, ini adalah ibaratnya adalah barang berharga yang Ibu miliki, genggam erat. Nanti terserah dengan Ibu. Apakah Ibu mau memberikannya kepada Ibu Medi atau Ibu mau pegang sendiri untuk diri? Saya persilakan. Satu yang barangkali dia di tangan ini tidak bisa kasihan saja kasihan tidak bisa maaf saya ingin sekali cuma satu-satunya saya ingin sekali dari dulu kasihan tulis saya ingin sekali itu barang biar saya pegang padahal saya cantik sekali bu guru mau ya kasihan kasihan satu jam saja satu jam dulu cantik guru deh Oke. Terima kasih. Saya mau bertanya dulu sama Ibu Lina. Tadi kita bersepakat untuk mempertahankan barang berharga yang Ibu miliki. Kenapa? Ibu mengambil kontrol bahwa Ibu mau mempertahankan barang yang Ibu miliki dan tidak mau memberikan kepada orang lain. Walaupun tadi saya melihat Ibu Meli rayuannya, waduh, dahsyatnya, tapi tidak pengaruh Ibu ya. Soalnya ini berharga sekali. Oke, berharga sekali menurut Ibu. Oke, tepuk tangan untuk orang tua Ibu guru hebat ini. Ya, itu adalah termasuk dari posisi kontrol. Bu Lisna mengontrol dirinya untuk tidak mau memberikan barang yang berharga yang dia miliki untuk orang lain. Walaupun ya dengan rayuan mal tadi itu contohnya, atau mungkin bahkan biasa orang dengan kekerasan atau dengan bujukan rayuan, tapi tetap mempertahankan barang yang dia miliki karena itu menurutnya itu sangat berharga. Nah, itu tadi merupakan contoh dari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Dan menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi juga bahwa semua pemuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang dilakukan oleh Ibu Meli tadi. Sedikit memaksa, membujuk, tapi posisi kontrolnya Ibu Lisna tetap mempertahankan barang miliknya. Nah, kita kembali ke posisi disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, sering kan kita mendengar apa itu disiplin? Sering. Nah, kira-kira disiplin itu apa? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang bisa? Karena biasa kita kalau anak-anak
sekolah pagi-pagi, ditentukan jam berbaris, kemudian ditentukan jam pulang. Ya, ya Bu? Disiplin waktu, boleh. Ya, kira-kira apa lagi? Apa itu? Apa makna disiplin? Atau apa itu disiplin? Mengikuti aturan. Nah, apalagi? Kira-kira apa itu disiplin? Nah, mari kita lihat apa itu disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Makna dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Nah, jadi betul yang dibilang Ibu Meli tadi. Jadi disiplin itu adalah mendisiplinkan diri. Jadi contohnya tadi menghargai waktu, disiplin waktu itu termasuk dari disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini, sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Tetapi dari sekian tahun kita menjadi seorang guru, kita selalu mengatakan bahwa disiplin adalah bagaimana caranya siswa kita untuk mengikuti aturan yang kita buat. Nah, itu. Padahal disiplin itu adalah sebuah pembelajaran bagi siswa karena kita sudah membiasakan hal-hal yang baik. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, mendisiplinkan murid kita itu biasa malah tidak membuat siswa kita nyaman. Contohnya, dengan kedisiplinan yang kita buat, datang tepat waktu. Memang itu adalah suatu kedisiplinan atau peraturan di sekolah kita untuk datang tepat waktu. Tapi secara tidak langsung siswa kita merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ya itu tadi, karena dia merasa dia harus mengikuti apa yang peraturan buat, bukan dia yang mendisiplinkan dirinya untuk datang tepat waktu. Karena dia melakukan datang pagi itu karena takut untuk dihukum, bukan dia datang pagi karena dia mau datang dari keyakinan dirinya atau dari posisinya dia, dari keyakinannya dia atau dari kebiasaannya dia, dari dirinya sendiri untuk bilang saya harus cepat datang. Jadi dia pergi ke sekolah tepat waktu hanya karena takut dihukum. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi itu tadi. Maksud dari disiplin yang sebenarnya adalah kita bisa menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mana nilai-nilai yang harus kita lakukan. Nah, kalau berhubungan dengan nilai-nilai itu adalah kelakuan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Ya, nilai-nilai kesopanan itu adalah termasuk nilai kesopanan, nilai ketaatan, nilai menghargai. Jadi nilai-nilai yang ada itu banyak. Tapi kita harus berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah 6 nilai yang menurut kita sangat konkret, sangat baik untuk kita terapkan dalam membudayakan positif di sekolah kita.
Dan kita tentunya sudah hafal benar dengan keenam daripada nilai-nilai yang ada ini. Bahkan kita ada lagunya kan? Jadi kita sudah begitu hafal dengan lagu ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini adalah macam-macam nilai yang hendak kita budayakan di dalam sekolah kita untuk mendukung budaya. Nah, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini, realitas atau kebutuhan setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini ada kasus yang saya tuangkan di sini. Siapa yang bisa membaca kasusnya supaya kita pahami bersama? Perhatikan. Ibu lihat di kelas 6 SD bermain sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan? Terima kasih, Bu. Ya, ini adalah sebuah kasus yang dialami oleh Ibu Guru Ria tentang siswanya yang ada di kelas 6. Salah satu muridnya yang bernama Agus sering meminta bahkan mengambil bekal daripada temannya. Jadi kita selaku guru, bagaimana cara kita untuk menangani kasus yang dialami oleh Ibu Ria terhadap muridnya? Kira-kira kalau Bapak dan Ibu yang diposisikan sebagai Ibu Guru Ria, apa tindakan yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Apakah Ibu memanggil Agus kemudian Ibu langsung memarahi? Atau Ibu memanggil Agus untuk meminta penjelasan, Memanggil sambil merangkul, jelas beri nasihat seperti pasar pokoknya dibujuklah supaya jangan dia berbuat lagi. Oke. Itu menurut Ibu Meli cara menyelesaikan apa yang sudah dilakukan Agus terhadap temannya. Nah, Ibu dan Bapak, mari kita lihat bagaimana cara menangani masalah Agus. Jadi ada beberapa kemungkinan mengapa Agus melakukan hal itu. Jadi tugas kita sebagai guru bukan langsung menghakimi atau langsung menyalahkan Agus, tetapi kita harus memposisikan diri kita sebagai guru untuk bertanya dulu sama Agus. Apa alasan yang dimiliki Agus untuk melakukan hal tersebut? Karena seseorang berbuat itu pasti mempunyai alasan. Mari kita lihat alasan-alasan yang kemungkinan ada. Nah, ini dia. Yang nomor 1, kemungkinan Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kemungkinan yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Maksudnya ini adalah dia mencari
hatian dengan cara mengambil bekal orang lain, otomatis dia akan menjadi sorotan orang lain. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian alasan yang keempat, mungkin Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi anak-anak kan biasa gitu. Dia lihat temannya makan telur, dia ingin juga makan telur. Ya. Kemudian yang terakhir, dia mungkin hanya iseng saja. Hanya iseng-iseng mau mengganggu temannya. Jadi itu kemungkinan mengapa Agus melakukan hal tersebut. Jadi sebagai seorang guru, kita jika ada masalah jangan kita langsung menghukum atau kita bilang dia salah, tapi kita mencari tahu dulu kenapa kira-kira dia melakukan hal tersebut. Nah, kita sekarang masuk di hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva dengan memberikan hukuman sehingga dia pun terkejut, kemudian dia gagap, terus menjatuhkan tasnya, kemudian ditertawakan oleh teman-teman? Apakah kita setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Ya. Mengapa tidak setuju? Mungkin itu akan mental. Ya, betul sekali. Dan membuat anak-anak tersudut, maka itu akan merubah mental anak menjadi tidak baik. Bisa saja langsung dia kurang rasa kepercayaan dirinya karena merasa dia disudutkan. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya? Menurut saya itu adalah hukuman. Hukuman. Itu adalah hukuman. Kenapa Bapak bilang hukuman? Itu hukuman karena anak-anak disuruh berdiri di depan kelas. Ya, betul sekali. Ini adalah menurut Bapak Kasih itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kita melihat konsekuensi yang dialami oleh Iva atas perbuatannya itu, dia harus berdiri di depan kelas. Jadi dengan Iva berdiri di depan kelas, dia tidak akan mengikuti atau menguasai pelajaran. Dia tetap tidak akan menguasai. Jadi itu termasuk dengan hukuman. Kalau konsekuensi mungkin Kalau konsekuensi, kalau aturan di kelas baru dilanggar. ya, karena itu adalah kesepakatan bersama. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu akan membuat seseorang mungkin seperti tadi ya, menjadi seseorang yang down karena merasa dipermalukan. Tapi kalau konsekuensi, ada masalah bisa teratasi. Tapi kalau hukuman dengan tindakan menghukum, masalahnya juga tidak selesai. Jadi itu bedanya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi dan hukuman? Ini sudah jelas. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Seperti yang dirasakan tadi oleh Iva. Dia sakit hati.
karena dia merasa dipermalukan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu cenderung ke tidak nyaman untuk murid. Sedangkan kalau konsekuensi itu murid atau anak butuh jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu tidak nyamannya panjang. Mungkin Iva akan membenci temannya, mungkin Iva akan dendam sama gurunya karena dia sudah dipermalukan. Tapi kalau ya bisa saja dia malu tidak mau sekolah, jadi panjang ini ceritanya ini, tidak selesai. Tapi kalau konsekuensi dia hanya jangka pendek karena sesuatu yang sudah kita sepakati, namun kita langgar. Jadi kita merasa oh iya tahu karena itu adalah kesalahan saya. Tapi kalau hukuman tidak. Contohnya, kalau ada siswa terlambat, lalu kita hukum untuk membersihkan WC atau memungut sampah. Nah, suatu saat kalau dia disuruh untuk mesti hari lain ya, disuruh untuk memungut sampah atau membersihkan WC, walau padahal dia tidak terlambat, akhirnya apa yang dikatakan anak-anak? Wah, saya lagi dihukum ini karena saya membersihkan WC. Saya lagi dihukum ini karena saya disuruh memungut sampah. Jadi itu dalam pemikirannya itu jangka panjangnya masih dia pikirkan terus, karena dia pada saat itu dia dihukum karena terlambat, padahal gurunya menyuruh membersihkan itu bukan gara-gara dia terlambat, tapi untuk membersihkan lingkungan. Nah, kemudian kita masuk di materi yang keempat. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini adalah teori motivasi. Jadi kalau kita mau menghindari hukuman, berarti kita harus juga melakukan apa yang atau melakukan hal yang tidak kita yang merupakan dihukum. Misalnya kayak tadi itu, supaya dia tidak dihukum membersihkan WC, berarti dia harus melakukan hal supaya dia tidak terlambat, berusaha untuk tidak terlambat. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini juga merupakan teori motivasi perilaku manusia, cenderung melakukan sesuatu karena ada imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini kalau yang tadi menghindari tidak kenyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang imbalan itu eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu motivasi internal, eksternal, kemudian internal. Nah, mari kita berlatih membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Ya apa? Makasih. Hukuman. Terus kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Di sini konsekuensi, di situ hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Ibu? Memang kalau hukuman dan konsekuensi ini Apa yang kita buat harus terpertanggungjawabkan, beda dengan hukuman. Hukuman itu yang kita tidak buat yang perlu
Rasa fisik maksudnya. Rasa fisik itu Ya tadi hukuman. tadi kan hukuman fisik. Ya. Oke, gimana? Nah, untuk menjawab apakah benar itu hukuman atau konsekuensi, mari kita lihat. Ya, ini dia. Jadi lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Membersihkan coretan konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ini adalah sudah kesepakatan bersama untuk menjaga kebersihan baik tembok, halaman atau jadi ini adalah kesepakatan. Kalau push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Oke, berjemur di lapangan basket, hukuman. Jadi yang berbentuk fisik itu adalah hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki, hukuman. Ini tadi yang seru, yang terakhir. Berdiri di depan kelas, mengangkat kaki itu adalah hukuman. Berarti ini adalah kegiatan-kegiatan hukuman dan konsekuensi. Jadi bisa ya itu Bapak, bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi. Saya ini hukuman peraturan tidak tertulis. Hukuman karena kita mau tulis nanti dilihat sama orang di sini. Ya. Biasa kita lakukan. Jadi mungkin bisa dibedakan antara hukuman dan konsekuensi itu. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang berbentuk fisik, hukuman fisik. Kalau konsekuensi itu adalah konsekuensi yang harus dia terima karena dia melanggar kesepakatan bersama yang sudah dibuat. Nah, ini kita masuk di ini yang paling seru. Restitusi posisi kontrol dulu. Ada 5 sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi seorang guru itu pasti sudah melakukan berbagai macam hal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada siswa. Apakah guru tersebut sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau menyelesaikan masalah dengan seperti kita dengan teman atau kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini contoh-contoh posisi kontrol guru. Jadi pertanyaan dijelaskan itu ada pertanyaan. Kalau guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, biasa toh? Kalau ada siswa yang berulang kali berbuat kesalahan, sering kita mengatakan guru kecewa sekali sama kamu atau kamu mengecewakan, tidak sesuai dengan yang guru harapkan. Nah itu posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu adalah sebagai penghukum. Karena kita tidak tahu, tidak menanyakan dulu kenapa dia sampai tidak benar. Harusnya kita gali kenapa dia tidak benar. Kemudian, ayolah lakukan dari Bapak sama Ibu. Ini kontrol kita sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Kemudian, bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena kalau sebagai manajer kita berusaha untuk siswa tersebut yang menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan dengan cara kita menghukum, tapi dengan siswa tersebut yang harus bisa menyelesaikan masalah mereka dengan berbagai macam pertanyaan. Contohnya, kenapa kamu melakukan? Apa penyebabnya kamu melakukan? Terus kita juga lagi bertanya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya perbuatanmu tidak diulang? Kemudian pertanyaan kita lagi, kapan kamu akan memulai untuk melakukan tersebut? Jadi siswa sendiri yang disuruh berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kamu selalu yang paling terakhir, berarti kita itu menghukum. Kenapa kita menghukum? Karena tentu kan kita harus tahu dulu kenapa dia harus menjadi yang terakhir.
Pasti ada alasan. Kalau bahasa kamu terus yang kelam. Kamu terus yang berlalu. Iya. Kamu terus. Lanjut. Nah, ini ada kasus lagi mengenai posisi kontrol guru. Jadi mau kita sebagai teman kah, sebagai pembuat rasa bersalah kah, sebagai manajer kah, atau sebagai penghukum? Siapa yang bisa membacakan ini? Ibu Meli, bisa bacakan? Kenapa itu jangan? Hah? Kocak bisa serius.